Makan pedes ketemu segernya teh pucuk jadi nyes. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP di Komisi 1. Pak Prabowo bilang salah satu penghambatnya dari minimalisation forces selain COVID juga persetujuan dari Menkeu, persetujuan DPR juga. Memang ini PR PR bersama memang. Karena kan bagus dong secara negara demokrasi memang banyak keputusan yang bukan cuma menterinya aja. Betul. Tapi disetujui ke Menkeu harus disetujui juga sama DPR. Nah, itulah pentingnya apa? Pentingnya adalah satu pertama jawaban beliau saya harap lebih solutif gitu loh, Pak. Kalau memang ada hambatannya, terus gimana gitu loh. Cara meyakinkan misalnya Menkeu, cara meyakinkan DPR gitu loh. Itu kalau misalnya ada sesuatu yang beliau tawarkan dan kemudian didukung oleh partai-partai Pak Anies misalnya tadi, partai-partai Pak Ganjar di DPR, terus sesuatu yang harus dibahas lagi. Apa yang kira-kira menurut beliau itu penting dan worth it untuk didukung hingga sampai DPR. Beliau diharapkan bisa menjelaskan itu gitu loh. Itu yang kurang jelas dari jawaban beliau tadi dan saya harapkan mungkin kalau ada debat-debat selanjutnya beliau harusnya bisa menjawab. Jadi sebenarnya sayang ya membawa diskusi tersebut ke arena yang lebih kecil gitu ya. Betul. Justru inilah ajang untuk minimal ini sebetulnya minimal contoh kasus. Itu yang kurang sedikit dari Pak Prabowo. Pak Ganjar dan Pak Anies ada contoh-contoh kasusnya. Pak Prabowo kurang sedikit walaupun beliau sangat menguasai konsep-konsep besar, sangat menguasai kondisi, tapi contoh-contoh kasusnya. Dan itu sebetulnya tertanam pada pemahaman beliau. Jangan buka di sini. Atau misalnya yaitu urusan dapur istilahnya gitu. Itu sesuatu yang sebagai negara demokrasi dan ada debat khusus, sebetulnya memang waktunya untuk membahas gitu loh. Itu yang saya harapkan dari beliau dan mungkin di debat-debat selanjutnya harusnya beliau lebih siap untuk itu. Mas tadi juga disinggung soal alasan Pak Prabowo soal MEF yang tidak mencapai target nih Mas 74%, realisasinya cuma 64%, padahal waktunya sudah tinggal kurang dari setahun lagi gitu. Nah katanya kan alasannya karena COVID itu tadi. Nah apakah sebenarnya ini alasannya bisa diterima nggak sih Mas? Sebetulnya bisa, tapi harus ada itu tadi, harus ada cerminan solusinya, ya kan? Memang ketinggalan karena ada COVID, karena ada alokasi belanja, tapi beliau harusnya bisa membreakdown lagi, gitu loh. Ya anggaran yang tertunda adalah untuk apa misalnya? Untuk pembelian. Sementara yang kita manfaatkan dari anggaran yang ada, terpaksa kita prioritaskan untuk A, B, C, untuk misalnya kemakmuran, personil, untuk apa gitu loh. Jadi ada keterbukaan sedikit. Jadi orang jelas, dengan keterbatasan anggaran, dengan usahanya maksimal selama 3 tahun 4 tahun, yang diprioritaskan ini dulu loh, gitu loh. Baru kita judge prioritasnya betul atau enggak nih, gitu loh. Kalau misalnya soal visi-visi harus deterrence atau menangkal ancaman segala macam, cocok nggak nih, gitu loh. Itu yang tadi kurang keluar sedikit. Itu yang diharapkan. Jadi kita bisa walaupun dengan anggaran terbatas, wajarlah yang Pak Prabowo lakukan memang cukup segitu. Itu yang kita jadinya susah menilai, ya kan? Termasuk soal alasan bahwa MEF itu tidak bisa hanya dinilai hanya periode dia saja. Betul, itu juga saya sepakat. Menhan sebelumnya, gitu. Pencapaian menhan sebelumnya. Itu jawaban yang cukup bisa diterima buat saya. Karena memang beliau bilang bahwa MEF itu memang bukan dijudge dalam 3-4 tahun, ya kan? Itu kan sudah ada dari zaman SBY kan udah ada juga, gitu loh, visinya. Jadi keterhambatannya memang periode yang lebih panjang, gitu loh. Tapi memang itu tadi solusinya terus apa? Itu yang ditanya tadi sempat ditanya Pak Ganjar juga.